Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Hilmina. Di sini saya akan membahas tentang tafsir Tarbawi mengenai salah satu ayat yang membahas tentang objek pendidikan, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 170. Langsung saja. Pertama, saya akan membacakan ayat tersebut beserta terjemahnya. Kemudian setelahnya saya akan memberikan pemaparan mengenai tafsir ayat tersebut. Kemudian yang terakhir nanti saya akan memberikan kesimpulan. Di sini ada Quran Surah An-Nisa ayat 170 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairal lakum wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, maka kekafiran itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya apa yang telah di langit dan di bumi itu adalah kepunyaan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surah An-Nisa ayat 170. Ini adalah tafsir menurut Ibnu Katsir. Pertama potongan ayatnya, Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa'aminu khairul lakum. Ayat di atas menegaskan bahwasanya kita seluruh umat manusia diseru agar mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Kehadiran Rasul yang dinyatakan datang kepada kamu serta pernyataan dimaksudkan sebagai motivasi pembaca agar menerima siapa yang datang itu dan menerima apa yang dibawanya. Karena jika sesuatu datang menemui seseorang dan membawa sesuatu yang bermanfaat kepadanya, ini menunjukkan perhatian kepada mereka. Sekaligus menjadi sangat wajar bahwa wajib kita yang didatanginya ini menyambut dengan gembira. Dari ayat di atas dapat dipahami juga bahwa segala sesuatu yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah benar. Kemudian tafsir berikutnya yaitu wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Yang artinya, dan jika kalian kafir, maka kekafiran itu tidak merugikan sekalipun kepada Allah. Karena sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Ayat di atas menerangkan bahwa Allah tidak peduli dengan orang kafir karena hal itu tidak menguntungkan sama sekali bagi Allah. Karena Allah Maha Kaya atas segala-galanya, tidak butuh iman manusia. Allah Maha Kuasa untuk membalas perbuatan mereka yang ingkar dan melakukan perbuatan maksiat. Karena Allah yang memiliki kekuasaan di langit dan di bumi. Bahkan orang kafirlah yang merugi karena mereka tidak mengikuti kebenaran dan berusaha menghalang-halangi orang lain untuk mengikuti kebenaran. Dengan kata lain, Dia atau Allah tidak memerlukan kita manusia dan iman manusia. Dan Allah juga tidak terkena mudarat karena kekafiran manusia. Selanjutnya, potongan ayat wa kana Allahu aliman, yang artinya dan Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui siapa yang taat dan siapa yang durhaka. Terhadap orang yang berhak memperoleh hidayah dari Allah, maka Dia akan memberikannya hidayah. Dan terhadap orang yang berhak mendapatkan kesesatan, maka Dia atau Allah menyesatkannya. Kemudian selanjutnya hakiman, lagi Maha Bijaksana, yaitu memperlakukan setiap hambanya sesuai dengan perlakuan yang wajar
lagi pada tempatnya yang sesuai. Kemudian di sini ada penjelasan terbawi mengenai ayat tadi. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia baik yang muslim ataupun non-muslim merupakan objek dakwah dan tarbiyah. Namun di sini perlu diluruskan bahwa proses dakwah dan tarbiyah tidak harus dengan kekerasan dan perang, tetapi dengan jalan yang hikmah dan argumen yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, sesungguhnya ayat ini berkaitan dengan objek pendidikan secara global, yaitu seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Artinya, menjadi kewajiban setiap muslim untuk memiliki misi mendidik seluruh umat manusia. Sekarang, kita akan membahas nilai pendidikan dalam ayat. Pada kata Rasul, di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 170, terdapat 4 aspek tentang ilmu pendidikan yang dapat kita ambil. Pertama, makna kerasulan tersebut mengingatkan tentang pentingnya pendidikan akhlak. Hal ini dapat dipahami dari misi yang dibawa oleh para rasul yang pada intinya adalah pembinaan akhlak. Nabi Muhammad SAW dengan tegas menyatakan bahwasanya dia diutus ke muka bumi hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang dimaksud di sini adalah contoh perilaku nyata dalam berbagai aspek kehidupan yang disertai dengan nilai-nilai luhur. Misalnya di dalam bidang ekonomi, di dalam bidang politik, bagaimana penerapan akhlaknya, kemudian di bidang sosial juga, di bidang budaya dan sebagainya. Akhlak yang demikian itulah yang selanjutnya harus dijadikan sebagai bagian pokok dari materi pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, makna kerasulan yang juga mengingatkan tentang pentingnya menaati guru. Para rasul yang diutus oleh Allah adalah guru bagi kaumnya. Allah menyuruh umat manusia menaati rasul. Itu berarti Allah juga menyuruh manusia menaati guru, dan jangan sekali-sekali menentangnya. Ketaatan kepada guru ini adalah terkait dengan peran guru sebagai agen ilmu pengetahuan, bahkan agen spiritual. Kemudian yang ketiga, makna kerasulan juga mengingatkan tentang pentingnya profesionalisme bagi seorang guru. Para ahli pendidikan pada umumnya sepakat bahwa seorang guru yang profesional adalah guru yang selain menguasai materi pelajaran dengan sebaik-baiknya dan mampu menyampaikan materi pembelajaran tersebut secara efektif dan efisien, juga harus memiliki akhlak yang mulia dan berkepribadian yang mulia. Seorang guru harus mengamalkan nilai-nilai luhur yang diajarkan kepada siswanya dan punya hubungan baik dengan siswanya. Hal yang demikian dapat dipahami dan dari sikap yang telah diperlihatkan oleh Rasul. Kemudian yang keempat, makna kerasulan tersebut juga mengingatkan tentang banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang guru. Ini bukan hanya sebagai guru itu bukan hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan ajaran-ajaran, melainkan ia juga sebagai pengawal moral dan sebagai teladan. Selain itu, ia juga harus tampil sebagai performer, pembaruan, inovator, seorang guru bangsa, pejuang, pekerja keras, wira swasta, serta orang tua yang baik dan bertanggung jawab, dan juga sahabat yang setia, hakim yang adil, pemimpin yang bijaksana, dan sebagainya. Nah, kemudian kesimpulan. Kita mengetahui bahwa ayat ini membahas objek pendidikan secara global, baik yang muslim maupun non-muslim. Di dalam ayat Al-Quran, Quran Surah An-Nisa ayat 170 tadi dijelaskan bahwa kita dianjurkan untuk mengikuti ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak karena bahwasanya ajaran yang dibawa Rasul itu adalah benar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.